Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? İyi misiniz? Sekarang Eki mau nge-share ke kalian pengalaman Eki ikut agen Mumtazah. Karena teman-teman juga pastinya pengen tahu ya, agensi yang akan kalian ikuti, yang akan menjadi perantara kalian bisa kuliah di Turki itu seperti apa. Karena Eki ikutnya agen Mumtazah, jadi Eki ingin menjelaskan ke kalian apa aja yang Eki dapat ketika Eki ikut Mumtazah. Langkah yang pertama, kalian bisa langsung cek aja di Instagramnya @mumtazahturki. Di sana ada linknya, ada di bio-nya tuh ada linknya, dan kalian bisa klik link itu. Terus habis itu pendaftaran untuk kuliah di Turki. Sebelumnya kalian harus tentuin dulu jurusan dan kampus mana yang akan kalian tuju. Baru kalian klik link itu. Nah, kalau udah klik link itu, nanti di dalamnya kalian disuruh isi form yang berisi ya biasalah data-data dan lain sebagainya. Transkrip nilai sih yang pasti, yang lain aku agak lupa ingat. Dan yang pasti kalian harus menyediakan uang 1,5 juta untuk pendaftaran di awal. Nah, tahun kemarin itu 1,5 juta dan sekarang juga alhamdulillah masih sama, nggak ada naik. Jadi kalian bisa langsung daftar aja di sana. Kemudian nanti kalau kalian udah daftar link, di akhir-akhir itu kalian disuruh dimintai untuk kayak stroke gitu loh, stroke pembayaran bahwasanya, dan bukti pembayaran bahwasanya kalian tuh udah bayar 1,5 juta ke Mumtazah. Langsung aja nanti kalian lihat ada kalian punya rekening apa, karena di sana juga disediakan beberapa rekening bank. Aku lupa rekeningnya apa. Habis itu kalian bisa langsung transfer ke sana saja dan kalian kirim bukti transfernya. Setelah itu udah kalian tinggal nunggu aja seperti apa proses dari Mumtazah. Kan di sana udah dimintakan nomor juga dan lain sebagainya. Dan kalian juga disuruh ikut grup di Telegram dari Mumtazah. Jadi setiap angkatan itu memiliki grup yang berbeda-beda. Nah, nanti di grup tersebut kalian bisa mantau terus apa informasi-informasi terbaru. Nah, kalian jangan sampai kelewatan, karena kalau misalnya kalian kelewatan, kalian bisa aja ketinggalan kesempatan untuk bisa masuk ke kampus yang akan kalian tuju. Karena kadang pengumumannya tiba-tiba atau pembukaan pendaftaran juga tiba-tiba. Aku waktu itu daftar beberapa kampus dan beberapa jurusan. Kita disuruh buat milih ada tiga kalau nggak 5 kampus kalau nggak salah. Terus habis itu jurusannya juga per kampus 5. Dan setiap kampus itu, nggak setiap kampus memiliki jurusan yang akan kita tuju. Misalnya kayak di kampus Bandarma itu nggak ada jurusan ilahiyat, dan gantung kampusnya gitu. Kemudian kalau udah nunggu gitu kan masa penantian, pokoknya tadi pesan aku jangan lupa untuk selalu pantau terus. Nanti untuk pengurusan semuanya itu udah diurus sama Mumtazah, dari pembuatan visa, dari apapun itu, kita tinggal nyiapin data-data aja. Kayak misalnya data pribadi kita yang benar-benar memang harus kita buat sendiri. Kayak misal pertama paspor, kita harus sediakan paspor. Walaupun belum ada pengumuman penerimaan mahasiswa, kita harus tetap buat paspor, karena paspor itu bisa jadi setiap daerah jadinya beda-beda. Ada yang jadinya seminggu, ada yang jadinya sebulan gitu-gitu. Jadi kita untuk menanggulangi keberangkatan yang tiba-tiba dan kebutuhan paspor yang tiba-tiba, kita harus langsung buat paspornya sesegera mungkin setelah kita mendaftar di Mumtazah. Nah, kalau paspor sendiri memang kalau menurut aku agak ribet. Nanti kita juga minta kayak brosur gitu ke Mumtazahnya dan lain sebagainya. Itu untuk paspor ya, kita nggak bahas itu di sini. Terus habis cuma paspor doang dan visa, kita untuk yang luar Jawa itu nggak perlu jauh-jauh datang ke Jakarta untuk buat visa, karena bisa banget dibantu sama Mumtazah untuk membuat visa dari jarak jauh. Jadi kalian tinggal bayar aja nanti ke Mumtazahnya berapa. Terus di Mumtazah juga ada uang deposit tahun lalu. Uang deposit itu sekitar 5 juta. Jadi kayak buat jaminan gitu loh guys. Kalau misalnya kalian, ya nggak tahu sih buat apa, tapi intinya uang deposit aja 5 juta. Nah, setiap orang kan beda-beda ya. Ada yang keterima, ada yang langsung keterima, ada yang enggak gitu. Nah, kalau misalnya kita belum keterima di satu kampus, kita masih punya banyak banget kesempatan, karena Mumtazah itu kalau misalnya belum keterima ya udah daftar lagi sampai keterima. Itu enaknya di Mumtazah, dan
itu benar-benar penuh bimbingan, kita nggak dilepas, jadi kita tuh nggak kayak orang buta gitu loh guys. Jadi bagus banget sih di Mumtazah. Pokoknya sampai kita daftar ke kampus manapun, sampai kita keterima, maksimal itu bulan November kalau nggak salah. Kalau tahun lalu bulan November ya, kalau sekarang nggak tahu gimana. Nah, setelah itu kita kalau udah keterima kan, nanti dipesenin tiket, semuanya diurus sama Mumtazah. Kita tinggal ngurus diri kita sendiri, barang-barang yang mau kita bawa apa aja, dan berkas-berkas yang mau kita bawa apa aja. Berkasnya pun nanti sudah di-listkan sama Mumtazah. Kita harus bawa berkas ini, yang pokoknya insya Allah yang di Mumtazah itu, insya Allah yang di Turki itu bakalan kepake banget dan penting banget. Kayak misalnya foto dan lain sebagainya. Nanti itu akan dibimbing oleh Mumtazah dan diarahkan sama Mumtazah. Terus nanti kita berangkat bareng-bareng dari Bandara Soekarno-Hatta. Misalnya dari manapun itu, dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Jawa dan lain sebagainya, itu kumpulnya di Jakarta, di Bandara Soekarno-Hatta. Nanti di sana kita di briefing dulu, kita dikasih motivasi, terus habis itu pokoknya dikasih pencerahan dan sedikit gambaran seperti apa itu kuliah di Turki dan Tomer pastinya, karena kita pasti akan memasuki Tomer terlebih dahulu. Kemudian nanti kalau udah naik pesawat, walaupun kita ada beberapa kloter yang nggak ada kayak pengikutnya, gimana sih, bukan pengikut sih, kayak lebih ke yang membimbing di pesawatnya, tapi nanti sampai di Bandara Istanbul kita langsung dijemput sama pihak Mumtazah, jadi tim dari Mumtazah. Jangan khawatir bakal hilang, jangan khawatir bakal plongo-plongo di sana, karena pasti kita keluar bandara udah langsung dijemput dengan kendaraan masing-masing. Misalnya itu dalam satu kloter ada beberapa kota, semuanya udah diurus transportasinya, baik naik bis maupun naik mobil sewaan gitu. Nanti kalau udah menempuh perjalanan dari bandara ke kota masing-masing, jangan khawatir nggak bakalan dapat tempat tinggal, karena Mumtazah sudah menyiapkan dari kita keterima dan kita fix berangkat untuk ke Turki. Mumtazah sudah menyiapkan tempat tinggal kita, jadi kita tuh nggak perlu kayak gimana nanti tempat tinggalnya, nanti di Turki kita kayak orang hilang dan sebagainya gitu. Nggak perlu khawatir karena Mumtazah udah mengcover semuanya, bener-bener mantap. Terus kalau udah kan nanti kita langsung dibagi per rumah masing-masing. Satu rumah itu mungkin sekitar 3-4 orang, dan itu worth it karena rumahnya biasanya dipesan sama Mumtazah. Kalau yang 4 orang itu 2 kamar dan pokoknya 2+1 lah ya, ada 2 kamar rumahnya. Terus kalau misalnya 2 orang biasanya 1+1, yaitu cuma ada 1 kamar di dalamnya. Tapi itu worth it banget karena kasurnya juga sendiri-sendiri pisah. Tuh lihat kayak punya aku. Terus habis itu nggak sampai di situ aja, karena kita di Turki juga harus mengurus semua berkas-berkas, kayak kita harus daftar Tomer juga nantinya. Terus habis itu harus daftar ikamet. Ikamet itu kalau diibaratkan kalau di Indonesia adalah ini KTP gitu. Jadi kita wajib banget buat itu. Dan kalau misalnya aku membayangkan aku tanpa Mumtazah, kayaknya aku udah pusing banget, karena itu aja susah banget loh guys. Itu tuh menurut aku susah, dan kita nggak boleh kayak gimana ya, kita nggak boleh sembarangan gitu loh. Kalau misalnya ngurus ikamet, waktunya juga harus tepat. Kita harus membuat perjanjian dan lain sebagainya. Perjanjian maksudnya harus reservasi dulu ya sebelum itu. Terus habis itu kita nanti dibuatkan ikamet, karena kalau misalnya kita tinggal di sini tanpa ikamet, walaupun kita punya paspor, itu bakal tetap kena sama, ya kalau misalnya kena sama imigrasi, karena kita termasuk imigran gelap yang non ilegal. Nah, jadi buat kalian nggak perlu khawatir buat urusan itu. Untuk mendaftar ikamet juga butuh asuransi atau sigorta, dan itu juga udah di cover sama Mumtazah. Jadi semuanya harga rumah juga udah dipatokin sama Mumtazah, nggak boleh lebih, pokoknya nggak boleh kemahalan deh, harus yang ada batas maksimalnya seberapa gitu. Nanti beli peralatannya gimana? Apakah kita sampai di kota kita masing-masing langsung dilepas sama pembimbing atau tim dari Mumtazah, atau masih dibimbing lagi? Kita nggak langsung dilepas, jadi pembimbingnya itu membimbing kita kayak daftarin ikamet dan lain sebagainya sampai selesai, sampai semuanya beres, dan kita sampai mapan di sinilah ya istilahnya, kita udah tahu
kalau beli ini di mana, beli ini di mana gitu. Terus habis itu ngurus ini gimana, ngurus itu gimana gitu. Kita udah di situ, udah di titik mapan itu, baru tim Mumtazah akan kembali ke tempatnya masing-masing, akan meninggalkan kita maksudnya. Jadi kita nggak perlu khawatir. Nah, kalau menurut aku Mumtazah sendiri itu worth it banget karena Mumtazah itu udah mengcover semuanya kan guys. Jadi ada beberapa agen juga yang kayak ya udah sampai di Turki, udah sampai di bandara, ya udah terserah gitu. Kayak dilepas aja, kalian mau milih rumah di mana, mau tinggal di mana terserah kalian. Cuma diantar sampai di bandara atau bahkan cuma diantar sampai di kotanya aja atau bahkan sampai di bandara doang. Jadi kan emang set banget, padahal ada yang biayanya tuh mahal banget tapi fasilitas dan pelayanannya itu tidak memadai. Oke guys, mungkin itu aja video dari aku kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian karena pasti teman-teman banyak banget yang bingung gimana sih cara daftar kuliah di Turki Mandiri gitu. Kan kayak taunya cuma, aku juga dulu taunya cuma ada beasiswa doang, ternyata ada mandiri dan mudah banget ada agennya. Pakai Mumtazah agen, Mumtazah Turki itu akan lebih memudahkan kita untuk bisa kuliah di Turki. Oke guys, gitu aja dari aku. Thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe, dan komen konten yang kalian pengen dari aku, dan pertanyaan apapun itu langsung aja di kolom komentar. Dan yang terakhir, jangan lupa share sebanyak-banyaknya video ini ke teman-teman kalian, ke grup kalian, grup angkatan kalian, biar makin banyak yang tahu bahwasanya kuliah di Turki itu nggak sulit dan mudah. Dan juga lebih memotivasi aku untuk berbagi lagi video yang lebih banyak dan bermanfaat lagi buat kalian. Oke guys, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.